Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tetap setia, biarlah pujian ini menjadi komitmen setiap kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?"
Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu, dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur, di Aram, telah bernasar. Demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu, Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang kebaikan palsu. Dalam dunia yang penuh dengan dosa, kebaikan pun dapat menjadi alat kejahatan. Digunakan sebagai topeng untuk menipu atau mengelabui orang-orang. Itu adalah kebaikan yang palsu, kebaikan yang tidak tulus. Hanya sebuah upaya untuk memuluskan rencana bulus, tentunya berasal dari hati yang tidak lurus serta tidak kudus. Itulah yang dilakukan Absalom untuk meraih simpati rakyat Israel. Tiap pagi ia berdiri di depan gerbang istana Raja Daud ayahnya. Ia mendengarkan setiap perkara mereka serta menyatakan pemihakannya terhadap mereka. Ia menyambut mereka dengan sangat ramah, dengan uluran tangan dan ciuman seorang pangeran. Hal itu meluluhkan hati rakyat tanpa mengetahui motivasi di baliknya. Ia menyampaikan kampanye terselubung bahwa sekiranya ia diangkat menjadi hakim, ia akan menyelesaikan masalah mereka dengan adil. Lambat, halus, tetapi pasti ia merongrong wibawa ayahnya sendiri, yang menyebutkan bahwa pihak raja tidak ada yang peduli dengan mereka. Setelah 4 tahun, mayoritas rakyat Israel pun memihak Absalom. Saat itulah terungkap tujuan Absalom yang sebenarnya, yaitu ia ingin menjadi raja dengan mengkudeta Daud, ayahnya sendiri, raja yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu, inilah berita firman pagi hari ini. Singkat, mengapa kita berbuat baik kepada seseorang? Apakah kita memiliki agenda khusus, agenda tersembunyi demi keuntungan pribadi? Apakah sebenarnya kita sedang berupaya menjatuhkan atau menghancurkan seseorang? Tindakan yang demikian bukanlah hal yang terpuji, serta tidak sepantasnya dilakukan oleh anak-anak Allah. Berpura-pura baik dan peduli, tetapi tidak tulus, ada kepentingan pribadi yang ingin dicapainya. Baiklah kita anak-anak Tuhan tidak demikian.
kebaikan kita haruslah bersumber dari kasih Allah yang tulus. Tuhan ingin kita berperilaku baik yang tulus, agar kebaikan kita menuntun setiap orang untuk memuliakan Allah. Ada satu pujian kuno tentang menyelidiki hati. Kita mesti menjaga hati nurani kita. Dan biarlah Roh Kudus menjamah setiap kita memiliki hati yang baik, dan itu terpancar dalam kebaikan yang tulus. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Biarlah Allah Roh Kudus menjamah hati, roh, dan kepikiran kita untuk hidup dalam kebaikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami datang bersyukur akan kasih Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini mengajar kepada kami bahwa tidak semua orang yang baik itu tulus. Tetapi bila kami anak-anak-Mu Tuhan berbuat kebaikan, biarlah kami berbuat kebaikan dengan ketulusan. Tidak seperti Absalom yang pagi ini kami renungkan kisahnya, mengkhianati ayahnya sendiri, mengkudeta dan mengambil alih dengan pura-pura berbuat baik kepada rakyat demi meraih dukungan. Tuhan, bimbing kami Allah Roh Kudus, Allah yang suci, Allah yang penuh kasih, untuk kami hidup dalam kebaikan yang tulus, menjadi berkat bagi setiap orang, bagi keluarga kami, bagi rekan-rekan, bagi gereja Tuhan di mana Engkau menempatkan kami bertumbuh sebagai keluarga Allah. Berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Buahnya lebat, manis, menjadi kemuliaan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesaksian hidup kami memuliakan Tuhan. Tak lupa kami bawa dalam doa juga komsel umum secara Zoom nanti malam jam 7 Tuhan melawat. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan, melayani sharing, juga yang memimpin pujian Tuhan urapi. Dan setiap umat Tuhan yang mengikutinya dengan semangat menggali firman Tuhan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami serahkan sepanjang hari ini kegiatan kami. Dalam kasih, rahmat, dan kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.